karena saya di toko kurang menyapa pelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau tanggapin video ini ya teman-teman, karena banyak banget yang nge-tag saya untuk merespon viralnya video mbak-mbak yang kerja di minimarket ini ditegur oleh atasannya karena dia nggak menyapa dengan ramah pelanggan yang masuk ya, dan terancam dipecat. Itu bunyi caption yang ada di video yang saya stitch ini. Yang pertama gini mbak, saya mohon mbak jangan bersedih lagi, mbak jangan menangis lagi. Saya John LBF siap mempekerjakan mbak di perusahaan saya dengan gaji yang pasti lebih besar daripada gaji yang mbak terima di minimarket tersebut. Karena apa mbak? Saya tawarin mbak kerja, kenapa? Karena saya lihat mbak ini butuh banget kerja. Dan kalau mbak posisinya ada di luar kota Jakarta, luar pulau Jakarta, gak usah khawatir. Segala akomodasinya perusahaan saya tanggung, dan nanti di Jakarta saya siapin tempat untuk mbak tinggal oleh perusahaan saya di dekat kantor, supaya aksesnya lebih mudah. Mbak silakan sampaikan ke keluarga, harapan saya orang tuanya mbak ini berkenan untuk anaknya bekerja di perusahaan saya akan didik, saya akan pekerjakan dia dengan gaji yang pastinya lebih besar daripada yang diterima anak itu di minimarket tersebut ya. Nah, saya kebetulan lagi sama Bang Sunan Kalijaga SH. Coba kita tanya pendapat Bang Sunan Kalijaga SH mengenai video tersebut, apakah dibenarkan atau diperbolehkan secara hukum bosnya atau manajernya itu memviralkan karyawan yang lagi ditegur sampai nangis-nangis seperti itu, sampai mohon-mohon ya, dan itu diviralkan. Silakan Bang. Ya, yang pasti kalau dari kacamata hukum ya, itu ada dugaan tindakan melanggar Undang-Undang ITE, yang dimana kalau si mbaknya tidak berkenan ya, dapat melakukan upaya-upaya hukum. Dan perlu diketahui bahwa saya Sunan Kalijaga siap kalau memang mbak butuh bantuan hukum secara gratis, tuntas ya, untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Thank you Bang Sunan. Bang Sunan itu garda terdepan juga ngebela rakyat-rakyat kecil yang butuh bantuan hukum secara gratis teman-teman ya. Dan jarang dipublikasi. Jarang dipublikasi karena abang ikhlas bantu masyarakat ya Bang ya, supaya melek hukum juga ya, rakyat kecil juga nggak ditindas juga gitu ya. Betul. Jadi mbak, sekali lagi kalau mbak berkenan silakan hubungi call center perusahaan saya, sampaikan persetujuan mbak untuk bekerja di perusahaan saya akan persiapkan semuanya untuk segera jemput mbak ke Jakarta. Semangat terus. Thank you ya. Saya minta maaf karena saya di toko kurang menyapa pelayan. Sebelumnya izin stitch ya mas, saya agak kurang setuju dengan bapaknya atau masnya. Kenapa? Satu, saya pemuja service excellent ya. Saya kalau masuk ke tempat-tempat seperti itu, betul, saya juga pengen dilayani dengan keramah tamahan, dengan 3S, senyum, salam, sapa. Karena itu akan memuaskan hati kita sebagai manusia, yang kita akan merasa puas jika kita mendapat layanan yang excellent gitu loh, service excellent gitu. Namun, kita juga nggak boleh berekspektasi berlebihan Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kita nggak dapat 3S tersebut, kita nggak dirugikan secara material Pak. Kita hanya dirugikan dalam segi kepuasan hati. Kita nggak dapat itu gitu loh. Jadi menurut saya jangan berlebihan Pak. Tujuan kita datang ke minimarket, ke supermarket, belanja, selesai transaksi, dapat barang, pulang. Gitu loh. Jadi jangan berlebihan ketika kita nggak dapat SOP dasar atau basic layanan seperti itu gitu. Sampai masnya video mbaknya udah kayak mbaknya ini ngerugiin mas berapa juta aja gitu loh. Yang penting kan kita masuk, dapat barang, kita ke kasir, harga di rak dengan di kasir sesuai, kasir tidak mainin stroke ya, nggak ada cheating, itu udah mas cukup keluar, balik ke tujuan kita ke situ untuk belanja. Jangan terlalu berharap berlebihan, dolim mas. Masnya bikin mbaknya sampai nangis-nangis kayak begitu, dosa. Cuman perkara apa? 3S, senyum, salam, sapa, standar layanan dasar. Masnya bikin mbaknya udah kayak maling, dosa, dolim. Mending minta maaf deh mas, kasihan mbaknya. Mbaknya ini ke situ belajar, terus nyari duit untuk ngidupin dia dan keluarganya. Sama kayak kita mas. Jadi jangan dolim. Nanti akibatnya gara-gara emas kayak begini, siapa tahu mbaknya bisa dipecat. Apalagi mbaknya masih training. Dosa lebih dosa nggak kita? Dosa mas. Jadi tolong deh,
Untuk teman-teman yang pemuja service excellent, juga digunakan hatinya, jangan cuma pakai ini saja gitu loh. Jangan gara-gara ekspektasi kita yang berlebihan masuk ke suatu tempat minimarket atau supermarket berharap basic standar layanannya 3S, senyum salam sapa, terus kita nggak dapet, terus kita kecewa, terus mbaknya kita viralin kayak begitu. Dosa itu namanya. Nggak ngerugiin kita secara material kok. Itu cuman ngerugiin kita secara kepuasan hati doang gitu loh. Kita nggak dapat apa ya, nggak dapat sesuatu yang wah gitu loh, yang excellent gitu loh menurut kita. Tapi dari segi material nggak jadi masalah, nggak ngerugiin. Jadi mending minta maaf dia mas, kasihan mbaknya, dosa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Guys, beberapa waktu yang lalu saya pernah membuatkan video seorang karyawan Alfamart yang viral ya, videonya di mana dia ditegur dan sambil nangis-nangis dia divideoin, lalu video itu disebarluaskan ya. Kalian pasti sudah mengetahui itu. Dan di sini saya tidak mau menceritakan berulang-ulang kejadian itu, tetapi di sini saya bersyukur ternyata mendapatkan banyak reaksi ya, banyak pihak yang komentari, dan salah satunya John LBF ya. Beliau ini kalau saya lihat di TikTok sering viral ya video-videonya. Beliau adalah pengusaha yang menurut pengakuannya memiliki 6 perusahaan ya. Dan kalian sudah dengarkan sendiri tadi, beliau bersedia bahkan memohon kepada orang tua kalau mengikhlaskan untuk anaknya ini bekerja dengan John LBF. Bahkan Om John juga menyiapkan pengacara ya, jika si karyawannya berniat untuk menempuh jalur hukum ya. Tapi kalau boleh ya teman-teman, saran dari saya sih ya sudahlah ya, tidak usah diambil langkah-langkah hukum ya. Untuk mbak yang waktu itu divideoin, tidak usah mengambil langkah-langkah hukum. Yang pastinya oknumnya ini pasti sudah mendapatkan, saya sudah mendapatkan informasinya, dia sudah mendapatkan tindakan ya dari pihak Alfamart untuk oknum ini. Dan ya itu bisa jadi pembelajaran bagi dia ya, karena sudah banyak kecaman untuk dirinya. Saya rasa sudah cukup adil hukuman sosial yang dia dapatkan ya. Dan apalagi mbaknya ini sudah mendapatkan simpati yang luas dari masyarakat Indonesia dan juga dari beberapa pengusaha, salah satunya adalah John LBF ya. Jadi saya rasa ya sudahlah, tidak usah menempuh jalur hukum. Tinggal sekarang gimana mbaknya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar tentunya ya. Oke, terima kasih untuk orang-orang baik ya. Saya walaupun bukan orang yang terlibat di dalamnya atau bukan keluarga dari mbak ini, tetapi ya sebagai manusia juga saya merasa senang, merasa terharu ada yang siap menolong, membantu ya. Ya semoga benar-benar terrealisasi ya. Ini tergantung dari mbaknya juga sih. Kalau mbaknya bersedia ya silakan. Tetapi kalau mungkin dia masih bertahan, masih betah di tempat kerjanya di Alfamart ya, apa boleh dikata ya kan. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Jadi video ini hanya saya ingin mengabarkan hal yang positif ini, hal yang menggembirakan kepada kalian semua ya. Thank you. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.